Tahukah Anda? Jauh sebelum Korps Marinir TNI Angkatan Laut mengoperasikan kendaraan tempur amfibi modern BMP-3F, mereka telah memiliki sebuah tank amfibi yang menjadi tulang punggung operasi pendaratan selama puluhan tahun. Kendaraan tersebut adalah PT-76, tank amfibi ringan buatan Uni Soviet yang dikenal karena kemampuannya bergerak di darat maupun di air tanpa memerlukan persiapan khusus. PT-76 dikembangkan dari Purwarupa yang dikenal sebagai Objek 740. Konsep dasarnya merupakan sebuah kompromi antara tiga kebutuhan utama: kemampuan berenang, persenjataan yang cukup kuat, dan bobot kendaraan yang tetap ringan. Pada saat itu, Uni Soviet menginginkan sebuah tank yang mampu mengikuti pasukan dalam operasi amfibi. Masalahnya, semakin berat sebuah tank, semakin sulit kendaraan tersebut untuk mengapung dan bergerak di atas air. Di sisi lain, tank ini tetap membutuhkan meriam dengan kaliber yang cukup besar untuk memberikan dukungan tembakan kepada pasukan pendarat. Dengan sejarah yang panjang tersebut, mari kita melihat lebih dekat bagaimana sebenarnya tank amfibi legendaris ini dirancang. PT-76 atau Plavayushchi Tank 76 mulai dikembangkan oleh Uni Soviet pada awal dekade 1950-an. Kendaraan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sangat spesifik. Sebuah kendaraan tempur yang mampu mengikuti pasukan dalam operasi amfibi, melakukan pengintaian bersenjata, sekaligus memberikan dukungan tembakan kepada pasukan infanteri. Berbeda dengan tank tempur utama yang mengutamakan lapisan baja tebal dan daya tembak besar, PT-76 justru mengedepankan mobilitas dan kemampuan amfibi. Kendaraan ini dirancang agar mampu bergerak melewati sungai, rawa, tanah berlumpur, hingga garis pantai, kemudian terus bergerak bersama pasukan pendarat. Produksi massal PT-76 berlangsung antara 1958 hingga 1967. Selama periode tersebut, ribuan unit diproduksi dan digunakan oleh Uni Soviet maupun sejumlah negara lain, termasuk Indonesia, Vietnam, Korea Utara, India, Hungaria, Mesir, Afghanistan, Kuba, dan Tiongkok. Bagi Indonesia, khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut, tank amfibi ini telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah militer nasional selama beberapa dekade. Indonesia mulai menjadi pengguna PT-76 pada awal dekade 1960-an. Tank ini masuk dalam jajaran Kesatuan Kavaleri APRI sekitar 1962, sementara karena memiliki kemampuan amfibi, sebagian besar unit kemudian dioperasikan oleh Batalion Panzer Amfibi Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL, yang kini dikenal sebagai Satuan Kendaraan Pendarat Amfibi Korps Marinir TNI AL. Kehadiran PT-76 memberikan kemampuan baru bagi pasukan marinir Indonesia. Untuk pertama kalinya, Korps Marinir memiliki kendaraan lapis baja yang tidak hanya mampu bergerak di darat, tetapi juga dapat berenang dari kapal pendarat menuju pantai sambil membawa persenjataan untuk memberikan dukungan tembakan kepada pasukan pendarat. Pada awalnya, PT-76 dipersiapkan untuk mendukung salah satu operasi militer terbesar Indonesia pada masa itu, yaitu Operasi Jaya Wijaya, yang berkaitan dengan upaya pembebasan Irian Barat. Tidak lama kemudian, kendaraan ini mulai memasuki periode operasional yang lebih intens. Pada 1964 hingga 1965, PT-76 turut digunakan dalam Operasi Dwikora di Kalimantan. Kemampuan amfibinya menjadi keunggulan penting karena kawasan operasi memiliki banyak sungai, rawa,
dan medan yang sulit dijangkau kendaraan tempur konvensional. Seiring berjalannya waktu, PT-76 terus menjadi bagian dari kekuatan Korps Marinir. Pada Operasi Seroja di Timor Timur, mulai 1975, PT-76 kembali dikerahkan untuk mendukung operasi pasukan Indonesia. Kendaraan ini memberikan dukungan tembakan sekaligus kemampuan mobilitas di medan yang tidak selalu dapat dilalui kendaraan lapis baja biasa. Yang menarik, perjalanan PT-76 tidak berhenti pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Kendaraan yang lahir dari era Perang Dingin ini bahkan masih digunakan hingga era reformasi. Pada periode operasi pemulihan keamanan di Aceh antara 2002 hingga 2005, PT-76 kembali menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya ukuran kemampuan sebuah kendaraan tempur. Dengan perawatan dan dukungan logistik yang memadai, tank amfibi tua ini masih mampu menjalankan tugas operasional. PT-76 juga pernah menjadi bagian dari kekuatan marinir yang dikerahkan ke Jakarta pada masa kerusuhan 1998 ketika situasi keamanan nasional berada dalam kondisi sangat genting. Dengan demikian, sejarah PT-76 di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan operasi amfibi atau latihan tempur. Kendaraan ini telah melewati berbagai periode penting dalam sejarah nasional, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Menariknya lagi, TNI Angkatan Darat juga pernah mengoperasikan PT-76. Namun setelah berakhirnya Orde Lama, pengoperasian PT-76 di lingkungan TNI AD berangsur dihentikan. Beberapa unit kemudian dipertahankan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, termasuk di lingkungan Pusat Pendidikan Kavaleri. Sementara itu, Korps Marinir tetap mempertahankan PT-76 jauh lebih lama karena karakteristik amfibinya masih memiliki nilai operasional. Bahkan ketika kendaraan tempur amfibi generasi baru mulai berdatangan, PT-76 masih belum langsung menghilang dari garis depan. PT-76 telah melewati perjalanan panjang yang mencerminkan perubahan kebutuhan pertahanan Indonesia. Namun, perjalanan panjang tersebut tidak berarti PT-76 dibiarkan tetap dalam kondisi aslinya. Seiring bertambahnya usia, sejumlah unit kemudian menjalani program modernisasi dan rekondisi, mulai dari penggantian mesin dan persenjataan hingga peningkatan sistem kendali tembakan dan perangkat elektronik. Hasilnya, PT-76 Indonesia tidak lagi sepenuhnya sama dengan tank yang keluar dari pabrik Soviet puluhan tahun sebelumnya. Platformnya tetap Soviet, tetapi kemampuannya terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Dan mungkin inilah alasan mengapa PT-76 memiliki tempat yang begitu istimewa dalam sejarah Korps Marinir TNI AL. Bukan karena ia merupakan tank paling kuat, bukan pula karena memiliki lapisan baja paling tebal, tetapi karena selama puluhan tahun, kendaraan ini selalu mampu menemukan cara untuk tetap relevan. Dari pantai, sungai, rawa, hingga medan operasi darat, PT-76 terus menjadi bagian dari perjalanan panjang kekuatan amfibi Indonesia. Tua secara usia, tetapi belum kehilangan kemampuan untuk berenang dan bertempur. Secara dimensi, PT-76 memiliki panjang sekitar 6,91 meter, lebar 3,15 meter, dan tinggi 2,32 meter. Dengan bobot tempur sekitar 14,6 ton. Bobot yang relatif ringan ini membuat kendaraan mudah diangkut menggunakan kapal pendarat maupun pesawat angkut militer. Tank ini diawaki oleh 3 personel, yaitu komandan, penembak, dan pengemudi.
Tata letak awak yang sederhana memungkinkan koordinasi yang cepat selama operasi tempur maupun pendaratan amfibi. Terus! Ayo! Diajak sing kesoting kowe tok, Lut. Hei! Weh, sama, Cok. Secara konstruksi, PT-76 menggunakan lambung baja yang dilas dan dibagi menjadi 3 kompartemen utama. Kompartemen pengemudi di bagian depan, ruang tempur di tengah, serta kompartemen mesin di bagian belakang. Pengemudi menempati posisi di bagian depan kendaraan dengan sebuah palka satu bagian yang memudahkan akses keluar masuk. Di atas lambung terpasang menara baja las yang menjadi tempat komandan dan penembak. Menara tersebut dilengkapi palka berbentuk oval dengan mekanisme penguncian vertikal, serta kubah observasi yang memungkinkan awak memantau kondisi di sekitar kendaraan dengan lebih baik. Sebagai fitur keselamatan tambahan, PT-76 juga memiliki pintu darurat di bawah kursi pengemudi, sehingga awak masih memiliki jalur evakuasi apabila palka utama tidak dapat digunakan akibat kerusakan atau kendaraan terbalik. Perlindungan PT-76 memang tidak setebal tank tempur utama. Kendaraan ini menggunakan baja dengan ketebalan maksimum sekitar 15 mm, cukup untuk melindungi awak dari tembakan senjata ringan dan serpihan ledakan. Filosofi desainnya jelas, mobilitas lebih penting daripada perlindungan berat. PT-76 dirancang untuk bergerak cepat di berbagai medan, bukan untuk bertahan dalam duel artileri berat. Bentuk lambungnya juga mendukung filosofi tersebut. Sudut kemiringan plat depan dibuat ekstrim untuk meningkatkan kemungkinan defleksi proyektil, sekaligus membantu karakteristik daya apung kendaraan. Untuk sumber tenaga, PT-76 menggunakan mesin diesel 4 langkah, 6 silinder segaris, berpendingin air, yang menghasilkan tenaga sekitar 240 60 tenaga kuda. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan, 4 maju, 1 mundur. Dengan bobot 14,6 ton, PT-76 mampu melaju hingga 44 km per jam di darat. Kemampuan lintas medannya juga cukup impresif. Kendaraan ini dapat melewati rintangan vertikal sekitar 1,1 meter, parit selebar 2,8 meter, serta tanjakan hingga sekitar 52 derajat. Sistem suspensi PT-76 menggunakan batang torsi dengan 6 roda jalan di setiap sisi. Roda pertama dan terakhir dilengkapi peredam kejut hidrolik untuk meningkatkan stabilitas kendaraan saat melintasi medan berat. Menariknya, roda jalan PT-76 menggunakan desain berlapis karet dan berongga yang tidak hanya membantu mengurangi bobot, tetapi juga meningkatkan daya apung kendaraan saat berada di air. PT-76 juga tidak menggunakan roda penopang rantai. Sistem roda rantainya terdiri dari roda penegang di bagian depan dan roda penggerak di bagian belakang. Dengan tekanan terhadap permukaan tanah yang rendah, PT-76 sangat efektif bergerak di medan lunak seperti rawa, lumpur, persawahan, hingga salju. Namun, semua kemampuan tersebut pada akhirnya mengarah pada satu fitur yang paling khas dari PT-76, kemampuan amfibi. PT-76 menggunakan 2 waterjet, hidrojet, yang dipasang di bagian belakang kendaraan. Air masuk melalui saluran bawah, kemudian dipompa dan disemburkan ke belakang untuk menghasilkan dorongan. Dengan sistem ini, PT-76 dapat bergerak maju, mundur, dan berbelok di air. Bahkan,
Perbedaan dorongan antara sisi kiri dan kanan memungkinkan manuver yang cukup tajam di permukaan air. Saat memasuki perairan, pelat penangkis air di bagian depan lambung dibuka untuk mengurangi gelombang dan menjaga stabilitas. Kendaraan juga dilengkapi pompa bilga untuk membuang air yang masuk ke dalam lambung. Dalam kondisi tertentu, PT-76 dapat menggunakan snorkel untuk menjaga sistem mesin tetap berfungsi saat operasi amfibi. Kecepatan di air mencapai sekitar 10 km per jam, menjadikannya salah satu kendaraan tempur amfibi paling efektif pada masanya. Tangki bahan bakar PT-76 berkapasitas sekitar 250 liter dengan jangkauan operasi hingga 400 km di darat. Untuk misi jarak jauh, kendaraan ini dapat membawa tangki bahan bakar eksternal di bagian belakang yang meningkatkan jangkauan hingga sekitar 510 km. Sebagai kendaraan tempur, PT-76 tetap dibekali persenjataan yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan kepada pasukan darat. Senjata utamanya adalah meriam D56T kaliber 76,2 mm yang telah dilengkapi sistem stabilisasi, sehingga tetap mampu menembak dengan akurat meskipun kendaraan bergerak. Meriam ini ditempatkan di dalam turret dan menjadi sumber daya gempur utama PT-76. Untuk menghadapi berbagai sasaran di darat, meriam tersebut dapat digunakan terhadap kendaraan lapis baja ringan, posisi infanteri, bunker, maupun sasaran lainnya. Meriam D56TM memiliki panjang laras 3,315 meter dan mampu menembak beruntun dengan kecepatan antara 8 hingga 15 tembakan per menit, serta memiliki daya jangkau tembakan hingga 4 km. Meriam ini membawa sekitar 40 butir amunisi dan efektif digunakan untuk menghadapi kendaraan lapis baja ringan, bunker, serta sasaran infanteri. Sebagai persenjataan pendamping, PT-76 dilengkapi senapan mesin koaksial SGMT kaliber 7,62 mm yang dipasang berdampingan dengan meriam utama. Senapan mesin ini digunakan untuk menghadapi sasaran infanteri dan target ringan, sehingga awak tidak perlu selalu menggunakan meriam utama untuk setiap sasaran. Pada konfigurasi aslinya, PT-76 juga dilengkapi dengan senapan mesin berat DSHK kaliber 12,7 mm yang ditempatkan di bagian atas turret. DSHK menggunakan amunisi 12,708 mm dan berfungsi sebagai senjata tambahan untuk menghadapi sasaran ringan di darat maupun memberikan kemampuan pertahanan terhadap ancaman dari udara pada ketinggian rendah. Dengan kalibernya yang besar, DSHK memiliki daya hancur yang jauh lebih tinggi dibandingkan senapan mesin standar 7,62 mm. Namun, seiring dilakukannya berbagai program modernisasi terhadap PT-76 Indonesia, konfigurasi persenjataannya juga mengalami perubahan. Namun, perjalanan PT-76 tidak berhenti sebagai sekadar tank peninggalan era Soviet. Seiring waktu dan bertambahnya usia, Korps Marinir TNI AL mulai menyadari bahwa kendaraan ini masih memiliki potensi besar untuk dipertahankan. Maka dimulailah program modernisasi dan rekondisi terhadap sejumlah unit PT-76 yang masih layak operasional. Modernisasi besar pertama dilakukan pada awal dekade 1990-an melalui kerjasama dengan Nimda Group dari Israel dalam program yang dikenal sebagai PT 2000. Program ini juga melibatkan industri pertahanan dalam negeri dengan fokus utama pada peningkatan mobilitas, daya tembak, dan sistem pengendalian tembakan.
Salah satu perubahan utama dilakukan pada sektor mesin. Mesin diesel V6 bawaan Rusia yang sebelumnya menghasilkan sekitar 240 tenaga kuda digantikan dengan mesin diesel DDA V92T turbocharged 6 silinder, 2 langkah, dengan bobot sekitar 1.200 kg dan tenaga mencapai 290 tenaga kuda. Peningkatan tenaga ini memberikan dampak langsung terhadap mobilitas PT-76. Setelah menjalani permajaan, tank ini dilaporkan mampu mencapai kecepatan sekitar 58 km per jam di jalan raya, sekitar 35 km per jam di jalan biasa, dan hingga sekitar 40 km per jam di medan terbuka. Selain mesin, transmisi juga diganti dengan transmisi otomatis Allison. Perubahan ini membuat pengoperasian kendaraan menjadi jauh lebih halus, lebih responsif, dan lebih mudah dikendalikan dibanding sistem manual sebelumnya. Namun, perubahan paling mencolok tentu saja terjadi pada persenjataan utama. Meriam standar D56TM kaliber 76,2 mm digantikan dengan meriam Cockerill Mk3A2 kaliber 90 mm buatan Belgia. Meriam baru ini memiliki bobot sekitar 519 kg, dengan panjang lara sekitar 3,2 meter dan konfigurasi 60 alur serta galangan. Dengan kaliber yang lebih besar, daya gempur PT-76 meningkat secara signifikan dibandingkan konfigurasi aslinya. Meriam Cockerill tersebut mampu menggunakan sekitar 36 butir amunisi dalam berbagai jenis. Jangkauan tembakan efektifnya dilaporkan mencapai sekitar 2,2 km, sementara dalam kondisi tertentu jarak tembak maksimum dapat mencapai sekitar 6 km. Meriam ini juga memiliki elevasi hingga sekitar 36 derajat dan depresi hingga sekitar 6 derajat, memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam menghadapi berbagai jenis sasaran. Modernisasi ini juga membuka kemampuan yang sebelumnya tidak dimiliki PT-76. Kendaraan ini dilaporkan mampu meluncurkan Valarik 90 Anti-Tank Guided Missile (ATGM) langsung dari laras meriam 90 mm. Artinya, PT-76 tidak lagi hanya mengandalkan peluru konvensional, tetapi juga dapat menyerang target dari jarak jauh dengan presisi tinggi. Selain itu, digunakan juga amunisi modern seperti HEST yang dirancang untuk memberikan efek destruktif terhadap kendaraan lapis baja maupun struktur pertahanan. PT-76 tetap menjadi tank yang bisa bergerak dari darat ke air, berenang melintasi perairan, dan kembali ke darat untuk melanjutkan misi. Kini, meskipun sudah ada kendaraan amfibi yang lebih modern seperti BMP-3F, AAV-7A1, dan BTR-4E, PT-76 tetap memiliki tempat tersendiri dalam sejarah. Karena pada akhirnya, PT-76 bukan hanya tentang teknologi. Ia adalah tentang adaptasi, evolusi, dan ketahanan. Sebuah kendaraan tempur yang lahir di era Perang Dingin, tetapi berhasil bertahan hingga era modern melalui berbagai lapisan modernisasi. Dan itulah yang membuat PT-76 Korps Marinir TNI Angkatan Laut tetap dikenang sebagai salah satu ikon kendaraan amfibi paling legendaris dalam sejarah militer Indonesia.